Hasil rekrutmen Panwaslu Kelurahan Desa PKD, yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Anyar dinilai tidak profesional dan terindikasi tidak netral dalam perekrutannya. Media Kata Jatim, sajian berita tajam dan terpercaya. Diduga terdapat perekrutan Panwaslu Kelurahan Desa PKD terpilih bukan berdasarkan hasil tes wawancara melainkan berdasarkan nepotisme dan kedekatan saja. Salah satu peserta yang tidak lolos dalam perekrutan, Effendi dari Desa Talkandang Kecamatan Kota Anyar mengadukan pelanggaran kode etik hasil rekrutmen ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Probolinggo, Jawa Timur. Fendi mengatakan, peserta dari Desa Talkandang, Kecamatan Kota Anyar, tersebut, mengadu terkait perekrutan Panwaslu Kelurahan Desa PKD, yang dinilai tidak profesional. Dengan alasan, sudah mengikuti juknis dan prosedur yang ada namun merasa dirugikan terkait penetapan PKD yang ada. Fendi juga mengirimkan bukti tangkap layar untuk memperkuat. Pertanyaan buat Saya mengadukan ke Bawaslu. Fendi berharap Bawaslu Kabupaten Probolinggo segera menindaklanjuti terkait aduan saya dan jika melanggar kode etik lakukan penegasan. Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat Bawaslu Zaini Gunawan membenarkan adanya pengaduan tersebut dan memastikan akan segera menindaklanjuti terkait aduan baik dari hasil wawancara berdasar penilaian Panwascam dan kode etik yang telah dilanggar. Ya, terima kasih Mas. Hari ini kami memang menerima pengaduan dua pengaduan, semuanya kami terima dan kami teliti juga dan kami pelajari. Yang terpenting teman-teman ke sini pelaporannya tidak seperti kemarin. Hari ini harus memenuhi unsur karena kami juga mempunyai undang-undang. Kalau dua unsur itu tidak terpenuhi, maka kami akan menyampaikan kepada pelapor. Seperti itu, Mas. Karena kami juga pakai undang-undang. Tidak berarti kami, ini jangan. Tidak seperti itu. Tapi kami tetap menggunakan regulasi. Apa saja dua unsur itu, Pak? Iya, seperti ada barang bukti semuanya juga. Dan satunya itu barang bukti, satunya di materialnya. Itu harus yang dipenuhi. Kalau hanya pakai asumsi, ya kami minta. Berarti kami dua kali 24 jam kami pelajari, nanti kalau memang ada kekurangan, bukti-bukti itu kami minta. Berarti dari pihak pelapor yang harus melengkapi bukti-bukti. Oke, siap. Untuk hari ini, saya mendatangi kantor Bawaslu Probolinggo terkait pengaduan yang kami alami karena saya sebagai pendaftar untuk PKD atau Panwascam Kelurahan Desa. Nah, yang kami laporkan itu yang pertama terkait tidak sehatnya dalam perekrutan PKD ini. Khususnya kami sebagai pendaftar yang merasa dirugikan di Desa Talkandang di Kecamatan Kota Anyar, bahwa dalam perekrutan itu kurang profesional, kurang sehat. Artinya ada bahasa sebelum kegiatan perekrutan itu yang ada di masyarakat yang beredar sudah menjadi rahasia publik bahwa tidak usah daftar PKD di sini karena sudah ada orangnya. Nah, hal itu pengen sekali kami membuktikan. Jadi kami sudah mengikuti prosedur, kita sudah mengikuti juknis yang ada untuk mendaftar. Akan hal itu dari awal-awal wacana itu yang beredar terbukti hari ini. Makanya kami mengadu ke Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Yang kedua terkait beberapa poin untuk penilaian terkait wawancara. Dari poin beberapa poin itu penilaiannya seperti apa, terus tidak transparansi terkait yang keterima itu nilainya berapa, yang nggak keterima nilainya berapa. Contoh, dari 10 peserta itu harusnya ada peringkat pertama itu yang lolos sebagai PKD, yang kedua siapa, yang sampai yang 10. Nah, itu tidak ada transparansi. Moro-moro di hari H pasca 2 hari setelah wawancara itu muncullah nama-nama yang lolos sebagai PKD di desa masing-masing. Nah, itu kami ya sangat kecewa sekali terhadap para pemangku, khususnya penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu, terkait dengan beberapa perekrutan yang saya anggap tidak fair di bawah ini. Maka kemudian menimbulkan beberapa pertanyaan, apakah ini sudah terkondisikan oleh beberapa baik itu partai politik ataupun para yang punya kepentingan terhadap bagaimana proses
kemenangan di 2024. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ini bentuk kekecewaan kami sebagai aktivis ketika kawan-kawan, khususnya peserta yang tidak lolos dalam seleksi itu, karena beberapa temuan ataupun ketidakfairan yang dilakukan oleh Bawaslu ataupun PPK ataupun bahkan di tingkat Panwascam dalam perekrutan baik di tingkat PPS ataupun BKD, kami anggap itu ada semacam instruksi kemudian untuk memenangkan atau meloloskan salah satu artinya tidak terproses. Jadi dalam hal ini, apabila kawan-kawan yang tidak puas atau ada temuan peserta yang tidak lolos khususnya melaporkan, janganlah ada semacam intimidasi sehingga kemudian terkesan bahwa ini ada sesuatu yang mestinya harus ditutup-tutupi, terkesan bahwa di sini memang sudah terstruktur dan masif dalam proses perekrutan di tingkat bawah khususnya. Media Kata Jatim, sajian berita tajam dan terpercaya.